Salam budaya Rahayu. Salam kletik-kletik ora obah ora mamah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial, yaitu tip belajar nembang atau menyanyi, atau juga nanti kita selanjutnya kita akan belajar tentang sinden atau persindenan. Kita tidak perlu berkecil hati, kita tidak perlu minder karena suara kita jelek, karena suara kita buruk, mungkin cempreng, mungkin serak. Kita tidak perlu berkecil hati karena syarat untuk kita menyanyi, syarat kita untuk nembang itu yang jelas. Satu, itu syarat utama, satu, tidak bisu. Yang kedua, yaitu bisa mengerti tentang laras atau notasi dari lagu yang kita bawakan. Yang ketiga kemudian adalah tidak buta irama atau ngerti irama atau jangka. Oleh karena itu untuk bisa menyanyi, untuk bisa nembang, ketukan ini sangat penting. Ketukan, mengetuki sendiri suara kita, atau ketika kita bersuara, kita bernyanyi, itu kita ketuki, kita kasih ketukan. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah olah vokal. Harus bisa lancar dalam pengucapan a, i, u, e, o, ya. A ini, a ini bentuk mulut, ya, harus mengok, ya, harus terbuka. A, i harus agak tertutup agar pengucapan i itu begitu keluarnya jelas. Kemudian u, e, o. Kalau suara ini kita sudah jelas, ya. Nah, kita juga tidak boleh lebay. Kita tidak boleh lebay. Nah, mungkin karena kita lebaynya ini karena mungkin kita tidak semangat atau kita tidak niat, ya. Nah, saya tidak mengatakan berbakat. Bakat itu bisa kita asah, bakat kita bisa kita munculkan dengan cara kita sering berlatih. Tetapi kalau tidak ada niat tidak bersemangat, maka ya ini orangnya lebih seperti tidak kolutajin atau tidak bisa makan bubur, seperti orang sakit atau orang gering. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah kita mempunyai niat, kita semangat, olah vokal kita bedakan, ya. Dalam vokal nembang Jawa, dalam iringan gamelan. Kalau gamelan ini ada syaratnya, ada 7 vokal dalam iringan gamelan, iringan lagu Jawa itu ada 7. Satu yang perlu kita ketahui yaitu bowo atau nembang atau nyekar. Ini biasanya bisa juga diawali dengan tembang-tembang mocopat, seperti tembang mijil, tembang pangkur, dandang gulo, mas kumambang, dan sebagainya, ya. Nah, bowo ini biasanya disebut juga sebagai pengganti dari pambuko atau instrumen atau introduction dari pambuko gending itu. Nah, kemudian yang kedua disebut juga celuk. Celuk ini sebagai buko untuk mengawali daripada iringan tersebut atau lagu tersebut. Misalnya biasanya buko ini diambil dari sebagian cakepan. Misalnya kita buko Capring Gunung, dek zaman berjuang. Jadi iringan instrumennya itu belum mengiringi, suaranya lebih dahulu. Ini juga sebagai pambuko atau buko. Yang kemudian disebut juga adalah sinden. Sinden ini adalah vokal putri yang biasanya mengiringi atau diiringi oleh kerawitan atau instrumen gamelan. Nah, itu sinden. Nah, oleh karena itu belum tentu ada orang bisa nembang Jawa. Wah, belajar nembang Jawa atau iso nembang diiringi karo gamelan, nembang langgam. Kuwi sinden, belum tentu itu disebut sinden, karena sinden itu ada detailnya, ada patokannya, ya. Dalam sindenan itu ada konsep-konsep seperti adanya abon-abon, ya, adanya abon-abon, wangsalan,
Misalnya abon-abon itu ya seperti yo mas, yondo, romo-romo, masku dewe, dan sebagainya. Nah, kemudian wangsalannya itu juga ada wangsalan yang disebut sebagai wangsalan Padang Ulian. Yang pertama itu mungkin 2 kalimat itu sebagai teka-tekinya, ya. Kemudian ulian itu sebagai bentuk jawaban atau dari isi yang diutarakan di depan. Itu disebut wangsalan atau Padang Ulian. Kita bahas mungkin di lain waktu. Selanjutnya kita juga sebut gerong. Gerong ini disebut sebagai vokal bersama pria atau disebut kor yang menyertai gamelan ini, yang biasanya iramanya sepadan atau lagunya hampir sama dengan iringan tersebut. Ini disebut sebagai gerongan. Kemudian yang kelima disebut juga sebagai senggaan. Nah, ini senggaan ini biasanya adalah bentuk irama atau lagu lain yang dimasukkan dalam suatu iringan tersebut. Misalnya seperti kita belajar lagu Sinong Parijodo aja. Nulat dolaku utama. Ini lagunya. Senggaannya apa? Sing kakung seniman, sing putri seniwati, itu disebut senggaan. Nah, yang selanjutnya lagi disebut juga sebagai alok, ya, sebagai alok. Tadi senggaan, alok ini biasa suaranya bebas. Nah, contohnya seperti apa? Hae, lo, hae, ya. Ini sebagai alok. Atau dalam bentuk lain misalnya ijo. Nah, ini bisa juga disebut alok. Nah, selanjutnya yang ketujuh disebut suluk. Suluk ini biasanya dibawakan oleh seorang dalang. Nah, suluk terdiri dari satu patetan, yang kedua yaitu ododo, yang ketiga sendok. Nah, ini. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita perhatikan untuk bisa bervokal? Satu, kita harus mengerti laras atau nada. Dalam gamelan, saya saat ini hanya membahas tentang gamelan selindro, mungkin di lain waktu kita. Gamelan dibagi menjadi larasnya 3, ya. Laras selindro, pelok pengasih, dan pelok bara. Laras selindro nadanya ada 5, ya, 1 sampai jirolu mo 6, ya. Coba, oleh karena itu bagaimana agar kita bisa tahu? Nah, kita harus belajar, kita harus menghafalkan laras ini, ya. Supaya kita mempermudah, kita coba, ya, kita hafalkan nada dari 1 sampai 6. 6 mo luro jinam 6 jirolu mo 6. Nah, kalau kita sudah hafal dari 5 ini, ya, mulai 6 gede, ya, 6 besar sampai 6 yang tengah atas. Nah, kalau kita sudah hafal, kita belajar lagi untuk meningkat ke petet, ya. Petet itu yang nadanya tinggi, ya. 6 ciro lu. Nah, ini 6 ciro lu. Nah, ini petetnya. Kemudian kita juga setelah belajar petetnya biasanya batasnya sampai 3, nada 3 ini. Tapi ada juga orang atau sinden atau biduan yang larasnya atau suaranya bisa melebihi dari petet 3 ini. Contohnya aja seperti Mbak Elisa Orkarus Araso itu, atau Ibu Kesi, ya, Ibu Kesi, nah, Ibu Sinden Sukesi, istrinya Pak Yoyo, Pak Cahyokun tadi. Itu ketika membawakan Pangkur Cengkok Semarang misalnya, Sina wong ras mine gitu, mungkin seperti itu, ya. Ini belum benar pengucapan, tapi hanya sebatas contohnya seperti itu. Kuat dia,
Nah, ini sudah hafal. Nah, kemudian untuk belajar ke bawah, notasi ke bawah. Nah, dari 6 bawah, 6 mo loro sampai loro ini biasanya sudah apa? Kelembosan. Sudah menggeh-menggeh nafasnya. Nah, ini. Tapi juga ada ambah-ambahan yang telu seperti pada gending tetalon, seperti gending cucur bau, itu ada ambah-ambahnya sampai rendah. Atau mungkin gending-gending lagi seperti gending kerawitan, itu dalam instrumen Jawa. Nah, kalau sudah tahu tentang ini, bagaimana kita bisa menghafalkan kunci untuk belajar mengetahui laras ini? Kalau kita sudah tahu 6, nah, 6 loro j 6, kita cari saja 2 nada untuk kita simpan dalam memori kita. Misalnya 6 ro. Kalau kita hafal 6 loro, kita mencari nada telu atau siji, ini mudah. Yang 6 apa, siji endek atau siji di atasnya tadi, di petitnya itu mudah. 6, kalau kita cari yang siji ya 6 J, berarti 1 oktav di atasnya 6. Kalau misalnya di siji endek, siji bawah, ya kalau 6 ro J, nah berarti 1 oktav di bawahnya loro. Nah, ini kalau kita sudah hafal semacam ini akan lebih memudahkan kita untuk belajar menghayati, menghafalkan lagu. Kadang-kadang kok enggak tahu lagunya, tapi tahu ada notasinya, angkanya, 6 jirolul dan sebagainya, ada besutannya. Itu bisa tanpa dibimbing orang lain, sepanjang kita bisa hafal ini, itu bisa. Kemudian selanjutnya, selain 6 loro, ada untuk jadikan kunci kita adalah 5 siji moji. Nah, hafal ya, moji. Jadi nada 2 ya, 1 oktav di atasnya siji, berarti ro. Wah, pasti betul. Nah, moji 6 sak piro ya? 6. Wah, ini 5 ndek. Kalau tadi sudah hafal 6 mo. Memudahkan untuk kita. Nah, kuncinya berarti apa? Kuncinya kita hafalkan 6 ro. Hafal ya. Itu saja kita hafalkan. Nah, itu. Selanjutnya untuk belajar tentang teknik nembang yang baik, tidak usah kita berkecil, suaraku elek Pak, suaraku gembret, suaraku koyo kaleng yang ditarik-tarik. Nah, kalau sudah ini tahu apa yang perlu kita pelajari. Kita belajar tentang pedotan atau pemenggalan suku kata. Ya, suku kata dalam lagu apapun biasanya pemenggalan suku kata itu ada di 2 suku kata atau 4. Ya. Misalnya ngilmu iku dalam tembang pocong ya. Misalnya saya bawakan aja, nanti kita ulas. Ngilmu iku kelakone kanthi laku tegese kelawan tegese kas nyantosan ini satya budya pangegesing tur angkara. Nah, menggantinya ngilmu. Nah, dua suku kata. Ngilmu iku. Nah, dua. Kemudian pemenggalan 4, ya, 4 suku kata. Kalakone kanthi laku. Kalau kita tahu tentang penggalan-penggalan ini, maka lagu kita enak, bisa dinikmati walaupun suaranya enggak terlalu bagus, tapi bisa dinikmati. Tapi walaupun suaranya bagus, suaranya selembut kapas, seempuk roti keju, tapi kalau pedotan-pedotan ini tidak tahu, tidak ngerti, tidak mempunyai pedoman atau kuncinya, ya suaranya itu kita dengarkan tidak enak, tidak bisa kita nikmati, justru malah menyiksa batin, menjadikan siksa batin kita, pendengarnya justru menderita. Ya.
Kalau menderita bisa ya mungkin ya stres ya. Ada orang itu, saya itu bisa merasakan wah ini, nah akhirnya malah justru saya stres sendiri mendengarkan orang tersebut menyanyi. Nah, bentuk dari lain untuk lagu. Nah, mungkin lagu-lagu dengan lagu-lagu irama yang lagu-lagu pop, pop Jawa. Seperti lagunya Mas Didi Kempot. Senajan kowe ilang ra iso tak sawang nanging. Nah, dua-dua. Nah, pemenggalan ini, nah ini bisa kita jadikan pedoman atau kita jadikan sebagai kunci dalam kita bersuara. Kemudian juga ketika kita sudah nembang, kita harus ketukan. Nah, kalau kita berdiri, kita mungkin mau gini, kita bisa saja mencuri penglihatan orang, pandangan orang. Contohnya dengan apa? Mungkin jempol kaki kita, ya. Itu kita pedotan semacam ini kita tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita belajar ya. Nah, kemudian yang perlu kita tahu, Pak, kalau pedotannya terlalu panjang, ini napasnya bagaimana? Nah, kita harus juga belajar tentang pernafasan. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari tentang napas? Satu, sebelum kita nyanyi, sebelum kita tampil, kita berdoa dulu. Berdoa ini artinya apa? Merefresh daripada pikiran kita, ya. Pikiran kita refresh, kita akan menjadi tenang, ya. Nah, selain doa, kita belajar juga meditasi. Kita jalan pernafasan. Nah, saya buat contohnya saja, yang simpel. Kita belajar nafas. Tarik nafas. Tarik nafas, kita tahan dalam dada atau dari diafragma kita. Kita hitung 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kuat nahan 6, kita lepaskan 3. 1, 2, 3 habis sampai yang udara atau nafas yang ada di dalam perut kita ini keluar semua. Nah, setelah itu ya, kalau sudah kuat 6 ya, sudah 6 detik kita tahan, kita tambahi jadi 10 hitungan atau mungkin 15 atau mungkin sampai bisa 30 detik. Ini bisa membuat nafas kita lebih lega, kita bisa memanage, kita bisa mengatur pernapasan kita untuk bisa bersuara dengan bagus, kita tidak belepotan. Nah, semacam itu, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan untuk adik-adik yang ingin belajar vokal, baik itu nyinden, baik itu nyanyi atau nembang. Satu, yaitu nafasnya bisa diatur, kemudian hafal dengan titi laras, tidak buta dengan jangkah atau irama, dan juga mengetahui tentang lagu itu juga, ya. Lalu Mas Bagus, Mas Dalang, wah kula teng jero mboten pentas ya Mas, pripun niki? Ya sesuk mben tak golekne lakon Mas Bagus. Kula ning jero ora pentas rasane gete lho, Mas. Gete iki apa? Gatel. Lek gatel ya dianu Mas Bagus, dikakak. Kakak niku napa dikukur, gatel dikukur, dikakak. Wah kula ajrih, Pak. Lah niki mengke lek upama kula dikakak, mengke kula MY. MY iki apa Mas Bagus? Mlinyeh. Yo ora to. Ya lek pamane ki engko sampe mlinyeh, sampe tatu, ya digudune digolekne SL. SL iku napa Mas? SL kuwi disalep. Oh, ngono lho. Kula ajrih kok lek disalep engko terus GR iki apa? GR niku garing. Lha prene sing digoleki kuwi to Mas Bagus, ben waras, ben mari. Ngono. Wis saiki sampean mlebu dhisik meneng ae. Pun nggih siap. Sesuk men kula pentas lho, tampilne kula ajenge siap banyol kula. Iya. Wis saiki meneng ya Mas Bagus. Nggih, pokoke aku ora dijak omong ae aku ya meneng. Iya Mas Bagus. Wis anteng. Nggih kula ajenge anteng teng jero mriki. Ya wis to Mas, ora usah omong ae. Lah sampean ngejak omong ae. Aku menghilang nama meneng, tapi kuwi yo meneng mol. Lah nggih kula ajenge meneng wong sampean jak omong ae. Wis meneng. Baiklah para pemirsa, kita jumpa lagi kepada episode selanjutnya. Semoga kita masih diberikan kesempatan kita belajar tentang nyinden atau tentang lagu-lagu yang lain.
Ya, semoga ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, like, komen, dan juga di share. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam kletik-kletik ora obah ora mama. Rahayu, rahayu, rahayu.